Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya, Intan Nilam, di channel kesayangan kalian, Ponyos. Rupanya ada agenda tersembunyi mengapa menantu mantan Presiden Joko Widodo, yakni Bobi Nasution yang sekarang menjadi Gubernur Sumatera Utara itu niat banget itu untuk mengambil alih 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil. 4 bulan pemerintahannya dibikin macam-macam. Kan ngompori Jokowi, misalnya tidak ada yang berani mengkritik Prabowo, semuanya lari ke saya. Loh, kita pernah jadi aktivis mahasiswa, Bung. Sekarang ada 4 pulau kecil yang dulu masuk dalam kawasan Aceh, hilang dari peta. Kok bisa? Kehilangan ini bukanlah fenomena alam, melainkan hasil dari sebuah ketetapan hukum. Secara spesifik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56. Yang jelas, 40 itu hak kita. Kita punya. Bapak kita berteriak nih itu hak kita. Kita selalu aja, nggak apa-apa. Pencaplokan 4 pulau Aceh dicurigai untuk kepentingan politik dinasti Jokowi melalui Mendagri Tito Karnavian. Wow, ini seperti sinetron ya, cuma pertanyaannya itu, kenapa setiap ada masalah akhir-akhir ini, dalangnya itu pasti lingkaran ini aja? Oke, kita lanjut ke berita ya. Analis politik sekaligus Direktur Riset Trus Indonesia, Ahmad Fadli mencurigai pencaplokan 4 pulau milik Provinsi Aceh dan Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution untuk kepentingan dinasti politik bekas Presiden Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, lantaran Bobi Nasution adalah menantu Jokowi. Kalau kita melihat nih dari sejarahnya bahwa terkait dengan pencaplokan pulau tersebut, saya kira ini masuk akal ya. Memang patut dicurigai karena memang untuk daerah kepulauan Indonesia itu sangat kaya dengan minyak dan juga gas bumi. Selain itu, untuk mendapatkan informasi mengenai kandungan migas yang ada di wilayah tersebut, katanya memang perlu ada suatu survei baik dari Kementerian SDM maupun dari konsultan independen termasuk dari ITB atau kampus-kampus ternama lainnya. Jadi memang kalau kita lihat dari kasus pengalihan 4 pulau ini diputuskan secara sepihak oleh Mendagri, maka wajar kalau publik berasumsi seperti ini terkait dengan pemindahan 4 pulau ini dengan adanya kabarnya adanya kandungan migas di pulau tersebut karena begitu terburu-buru ya. Mendagri ini memutuskan terkait dengan pemindahan pulau ini dan bahkan keputusan Mendagri seolah-olah mengalahkan undang-undang yang lebih tinggi di atasnya. Peraturan Mendagri soal pengalihan keempat pulau ke Sumut itu diputuskan dengan tidak melibatkan stakeholder, baik dari pihak Aceh maupun dari stakeholder yang memang paham mengenai sejarah keempat pulau tersebut. Terkait dengan masalah keberpihakan Tito selaku Mendagri kepada Jokowi, menurut Fadli, karena Tito ini merupakan bagian dari rezim bekas pemerintahan Presiden Jokowi yang kemudian dipertahankan oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Mendagri. Ya, sehingga kalau asumsi publik ya beranggapan bahwa Tito ini kaki tangan Jokowi, ya maka wajar-wajar saja ya asumsi masyarakat tersebut karena Tito juga diangkat sebagai Kapolri di zamannya Jokowi dulu. Nah, saya kira dengan Tito membuat peraturan yang salah, menurut saya ini sudah menunjukkan bahwa memang sikap Mendagri Tito ini adalah berada standing position dengan Bobi Nasution, yang mana Bobi ini adalah Gubernur Sumut. Terlepas dari apa tujuan yang diinginkan, apa yang akan dilakukan ke depan dari 4 pulau ini, maka harus di cross check dulu. Sebelumnya Gubernur Aceh Muzakir Manaf menolak berdialog dengan Gubernur Sumut Bobi Nasution. Dia menegaskan bahwa Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek ini adalah milik Aceh. Tidak ada dan tidak kita bahas. Bagaimanapun kita duduk bersama Gubernur Sumut itu hak kita, kepunyaan kita, milik kita, wajib kita pertahankan. Itu saja. Ini yang dilontarkan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Sangat-sangat istimewa sekali ya, sangat perfect sekali jawabannya ya. Nah, selain itu, Gubernur Aceh ini akan mengambil 3 langkah untuk menyelesaikan permasalahan sengketa 4 pulau ini. Nah, Kemendagri harus mengembalikan 4 pulau itu ke Aceh, sedangkan Prabowo Subianto akan mengeluarkan keputusan terkait dengan polemik 4 pulau ini yang masuk Provinsi Sumut pekan depan. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko usai menjalin komunikasi dengan Presiden secara intensif. Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal ini, kata Dasko. Nah, sebagai informasi saja ya, kabarnya ya, 4 pulau tersebut berada
tidak jauh dari wilayah kerja atau WK Migas atau OSWA yang berada di bawah kewenangan Badan Pengelola Migas Aceh atau BPMA. Ya, meski ya keempat pulau ini tidak termasuk dalam cakupan wilayah kerja OSWA, sejauh ini ya belum ada data seismik yang memadai untuk dapat mengevaluasi secara komprehensif potensi migas di wilayah keempat pulau tersebut.